Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Grace Yanti Putra Putar. Kalian bisa panggil Grace dari kelas IFH dengan NIM 123240036. Nah, di video kali ini aku akan ngerjain tugas pemrograman web tentang pembuatan video demo programming menggunakan PHP. Nah, di sini ada skenario kasus, yaitu dimana kita akan membuat 3 halaman web. Halaman pertama adalah customer PHP yang berisi daftar customer dalam bentuk tabel HTML dengan yang kita tampilkan itu adalah customer ID di kolom pertama, company name di kolom kedua, dan link menuju ke halaman kedua, yaitu halaman order list PHP. Nah, di order list PHP juga kita bakal menyajikan dalam format tabel HTML dengan field yang ditampilkan adalah order ID di kolom pertama, order date di kolom kedua, dan link menuju halaman ketiga. Yaitu halaman ketiga adalah order detail PHP yang berisi daftar produk dalam sebuah order yang diklik pada skenario nomor 2 yang ditampilkan itu dan disajikan dalam format tabel HTML juga, dan data yang ditampilkan adalah order ID, product name, unit price, quantity, discount, subtotal, dan total harga. Nah, langsung aja, tanpa berapa lama lagi kita eksekusi aja. Nah, di sini kita bakal menggunakan database yang udah disediain ini. Langsung aja kita download. Nah, kita download. Oke. Udah kita download. Nah, selanjutnya kita buka exam PB kita. Oke. Langsung start. Oke, karena sudah, kita langsung aja buka localhost. Nah, kita bikin database baru yang tadi namanya sama, kita samain aja itu in. Oke, lihat. Nah, kita import nih database-nya yang tadi kita pakai niche. Nah, langsung aja kita import. Oke, kita tunggu. Oke, import has been successfully. Kita bisa lihat nih di database admin itu apa aja sih. Nah, situ ada kategoris customer, employees, order details, orders, product, shippers, and suppliers. Nah, karena udah ready nih database-nya, langsung aja kita buka VS Code kita. Langsung buka VS Code. VS Code nih. Kita buka, langsung aja kita bikin folder baru di htdocs tugas web, dan terus kita buat yang pertama dan terutama adalah koneksi PHP. Nah, sini kita langsung pakai aja PHP. Nah, langsung aja kita pakai $server name, kita pakai localhost, terus kita pakai username juga, sini pakai root, terus password kosong, terus database name itu tadi kita pakai nwin. Oke, selanjutnya adalah kita bakal ngekoneksiin ya. Gimana caranya? $connection, terus new mysql, terus kita masukkan server name, username, password, dan database name. Server name, terus username, password, dan yang terakhir adalah database name. Oke. Selanjutnya kita bikin error handlingnya, yaitu if jika connection itu connect error, maka
button ke show off itu adalah koneksi gagal. Oke, connection, terus wait, connect error. Nah, udah selesai nih, kita buat di koneksi PHP nya. Nah, kita langsung coba aja lihat apakah koneksi kita itu udah terhubung apa belum. Langsung kita buka, pastinya localhost, kita cari tugas web. Oke, kalau misalnya koneksinya itu berhasil, maka tampilannya bakal seperti ini. Yes, ini nggak ada tulisan koneksi gagal. Nah, berarti kita udah berhasil bikin koneksi PHP-nya. Nah, selanjutnya kita bakal ngerjain halaman 1. Itu customer PHP, dimana kita bakal ngambil customer ID, company name, dari baris customer. Nah, kita buka customer. Nah, benar, ini ada customer ID dan company name. Nah, kita bakal ngambil dari row customer ini untuk kita taruh di halaman web pertama kita. Jadi langsung kita sikat aja. Nah, kita langsung bikin customer PHP. Oke, nah kita buat lagi wait, ya. Kita panggil lagi PHP. Nah, kita require dari koneksi PHP untuk ngambil koneksi PHP-nya. Nah, selanjutnya kita ambil query dari si customer. Gimana caranya? Seperti database pada umumnya, kita pakai select customer ID, terus company name from customers. Lanjut, itu adalah result. Resultnya adalah connection query dalam kurung query itu sendiri. Oke, done. Nah, untuk mencoba mengkoneksikan ke si PHP-nya udah nih. Sekarang kita bakal tampilin sesuai soal, yaitu kita harus nampilin secara tabel HTML. Nah, jadi kita langsung aja panggil, pastinya dulu doctype HTML. Yes, HTML, add, terus title. Kita bikin customers. Nah, langsung aja kita pakai body. Nah, body-nya kita bikin dulu header-nya pakai H2 aja, customer. Terus lanjut kita bikin yaitu tabelnya. Oke, di sini aku bikin bordernya itu ketebalannya itu 1 aja. Terus cell paddingnya itu 8. Kanan kiri depan belakangnya 8 aja. Oke, nah kita bikin isi dari tabelnya. Kita pertama itu bikin tabel row tr yang isi tabel headnya itu ada yang tadi customer ID, terus company name, terus orders, yaitu tempat yang kita bikin yang ini untuk melihat order. Jadi kita
kita bikin satu tabel lagi untuk menuju halaman kedua, yaitu ke order. Nah, kita langsung aja bikin headernya. Aku bikin di sini orders. Oke, sudah. Lanjut adalah yang pastinya kita bakal ngambil data-data itu dari PHP ya. Jadi kita bakal buka lagi PHP kita. Nah, langsung aja nih, kita mastiin jika ada data. If result itu 6 row-nya lebih dari 0, sebentar, dari 0, 0, 0. Oke, maka while customer row, oke, sama dengan result, kita pakai fetch sock. Oke, set. Nah, kita bakal nampilin yang pastinya customer ID, company name, sama link menuju ke halaman kedua. Jadi kita bikin aja echo r, terus echo lagi, echo tabel datanya, yaitu dari customer row pastinya, terus ambil customer ID. Oke, ketik itu /td. Oke, kita kopas aja. Kita ambil sekarang yang company name. Nah, company name udah kita ambil. Sekarang kita echo bagian, kita bakal ngambil link yang bakal menuju daftar orderan. Gimana caranya? Jadi dari ini. Nah, kita echo tabel data, dimana kita bikin link tagnya yang nge-refrain ke order list tik php banyak customer ID sama dengan top $customer row, tanda petik customer ID. Nah, titik lagi. Nah, kita bikin di sini, lihat orders. Nah, kita tutup lagi, kita tutup lagi dengan tek tek tek. Oke. Nah, sekali lagi untuk echo oke. Untuk mastiin si customer row-nya itu udah, ini sintaksnya udah selesai untuk melihat, untuk ngambil data dari si customer di PHP-nya. Nah, kita bikin nih else, jika tidak maka
echo r ctd call span itu adalah kayak merge-nya dari si tabelnya itu yang bakal nge-merge 3 kolom. Kita bikin 3 aja. Nah, itu sama dengan data tanda kosong. Oke, aman. Terus oke. Karena ini udah ya customer, untuk tabel customer, jadi kita coba terlebih dahulu apakah ini tuh udah berhasil apa belum ya. Jadi kita coba di localhost lagi, kembali ke localhost, buka tugas web, dan lihat kita udah ada customer PHP. Langsung aja kita coba. Kalau misalnya ini berhasil, maka tabel customer bakal di display. Apakah terdisplay? Yes. Di customer ID-nya sesuai ketentuan juga. Customer ID di kolom pertama, company name di kolom kedua, dan untuk melihat order yang telah dilakukan customer ada di sini. Jadi kita tinggal nanti klik di halaman selanjutnya. Karena ini kita belum bikin apanya ya, halaman keduanya. Jadi langsung aja kita bikin tugas kedua, yaitu order list PHP. Oke, kita bikin order list PHP. Oke, langkah yang pertama yang pasti kita bakal manggil PHP dulu. Terus kita require dari koneksi PHP. Nah, lanjut adalah kita cek apakah customer ID itu ada gitu, customer itu ditemukan atau enggak, karena kan order itu ada ketika customernya ada. Nah, jadi kita harus ngecek dulu nih, if it is set. Oke. Dalam kurung dollar underscore get, so dengan kita pakai customer ID ya, customer ID, maka akan keluar. Kalau misalnya ini nggak ada nih pelanggannya, maka yang akan keluar adalah customer tidak ditemukan. Nah, oke. Nah, lanjut kita adalah untuk mengambil customer dari mengambil data customer ID. Gimana caranya? Customer ID sama dengan kita pakai $get untuk mengambil untuk ngambil datanya. Customer ID. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita akan mengambil query yang kita perlukan. Nah, query yang kita perlukan adalah di sini ada order ID, ada order date. Berarti hampir mirip kayak yang tadi. Bedanya ini di tabel order. Kita buka dulu tabel order. Bentar. Order. Yes, di sini ada order ID sama order date-nya. Jadi kita bisa gunain itu. Nah, langsung saja
kita ambil query-nya, query sama dengan kayak tadi, select order ID, order date from orders where customer ID. Sebentar. Yes. Jadi kita bikin query di mana bisa select order ID dan order date from order di mana customer ID-nya itu ada gitu. Jadi nanti bisa di display ya. Nah, kita bikin juga result untuk mengeksekusi connection query. Oke, sudah untuk PHP-nya. Langsung saja kita ke HTML-nya. Head title-nya adalah order list. Oke, lanjut body kita bikin pakai header dulu aja. Ini order list. Nah, kita langsung kita langsung bikin tabelnya aja, tabel dimana aku bikin bordernya juga satu aja, terus cell paddingnya juga aku bikin kayak sama kayak tadi 8. Alright, udah. Lanjut kita bikin tabel row-nya dengan header itu order ID, terus tadi order date, terus aku bikin detail dimana kayak diminta soal dimana ada link menuju halaman 3 dimana produk yang telah diberi kayak di order di kolom kuda dan link menuju ketiga yang menampilkan produk apa aja yang dibeli dalam satu order tersebut. Jadi untuk order detailingnya untuk menuju halaman ketiga. Lanjut kita bikin aja ya, untuk kita bikin details salah aja. Terus detailnya udah, kita lanjut ya, panggil pakai PHP-nya. Mana itu? Pastinya set PHP. Kita pakai if result sama kayak tadi 6 row lebih dari 0 maka equal r equal ribet. Terus kita echo lagi untuk td kurlap sama ya guys kayak tadi, kurang lebih sama. Kita bikin
orders row. Dan kita bakal ngambil order ID, terus kita bakal lakukan hal sama untuk ngambil order date. Terus kita echo lagi. Echo. Kita pakai kayak tadi, pakai cd di mana kita bikin referennya, tautannya href, dimana order details php order id sama dengan order row order id. Oke, titik, terus nah. Oke, sebentar. Oke, kita kelupaan satu. Lihat detail set size A. Ambil dari sini aja guys, ambil dari sini aja kan nggak ribet. Nah, kita ganti di sini order ID, terus di sini kita ambil dari order row yang pastinya order row, terus ini kita ambil order ID. Oke, tidak ada kesalahan. Oke, lanjut. Karena udah, kita lupa guys, sebentar. Yes, kita lupa bikin ini, kita lupa bikin while-nya. Pantas error ya guys tadi. Oke, kita belum bikin untuk while customer row-nya, while order row-nya. Oke, nah lanjut kita bikin. Kalau misalnya nggak dapet nih, kita bakal echo span dengan 3. Tidak ada order. Oke, terus kita kasih gini. Oke, udah tabelnya. Nah, aku mau nambahin apa ya,
aku mau nambahin fungsi kembali, jadi kita bisa kembali ke si customer page, ke tabel si customernya. Jadi aku bakal nambahin di sini aja. Kita pakai break dulu, terus aku bikin tautan yang menuju ini dulu. Aku bikin tautan menuju si customer PHP. Dan nanti bakal muncul kembali. Nah, udah nih. Kita coba lihat ya, apakah ini berhasil. Nah, seharusnya kalau kita bisa buka ini, itu bisa melihat order dari Alders Footer Kids ya. Tapi kita buka localhost dulu aja deh, localhost, terus kita tugas web. Nah, ini ada order list. Kalau misalnya benar, maka akan terdisplay semua order list yang ada di database. Kita pencet aja. Oke, customer tidak ditemukan. Oke, berarti kita buka dari customer PHP aja. Kita lihat order. Oke, ada yang salah guys, di line 30. Bentar. Sini ada kesalahan guys. Oke, kita coba, kita lihat dulu. Sini ada kesalahan. Ntar kita curi aja ya guys dari sini. Perbaikin dulu di sini order row, sini order row juga. Kita ngambil order ID, terus order row juga. Kita pakai order juga, kita ganti dulu semuanya. Oke, harusnya bisa ya guys. Jadi tuh di line 30 kesalahannya. Ya, kita coba lihat. Oke, udah bisa. Berarti kita coba pas lagi tugas web, kita buka penulis. Oke, tapi kalau kita buka customer, kita lihat ordernya Ana Trujillo, nah kita bisa ngeliat ordersnya. Nah, ini ke halaman selanjutnya belum ada, jadi kita buat ke apa ya, ke halaman terakhir, yang berarti order detail PHP. Oke, kita mulai dari PHP seperti biasa. PHP, terus require koneksi PHP, terus kita if
pastiin apakah ada order ID kayak tadi tuh, pakai get terus stop. Guys, typo. Echo order tidak ditemukan, exit. Terus kita sekarang ke order ID-nya. Kita pakai get terus order ID. Nah, kita ambil query. Order ID. Nah, udah nih order ID-nya. Kita ambil sekarang adalah query. Nah, query-nya ini itu banyak banget guys diambilnya. Itu di sini minta yaitu order ID, product name, unit price, quantity, discount, subtotal, dan total harga. Nah, kita bisa melihat di database itu ada order details juga. Nah, sini ada order ID, product ID, unit price, quantity, discount. Tapi di sini nggak ada subtotal dan total harga. Nah, jadi kita bakal pakai join dan juga agregat. Nah, gimana tuh caranya? Pertama, pasti kita bakal query dulu. Terus kita select. Select. Nah, wait. Kita lupa menggunakan tanda dua. Nah, kita mulai dari order details dulu deh. Order details itu kita bakal ngambil ID order dari tabel order details, yaitu order ID. Lanjut, kita bakal ngambil products dari product name. Ambil nama produk dari tabel products, product name. Nah, terus kita bakal ngambil harga satuan produk, yaitu dari order details itu unit price. Lanjut, itu adalah order details quantity. Kita ngambil jumlah barang dari order details. Terus kita bakal ngambil order details lagi untuk nampilin si discount. Nah, udah nih. Sekarang kita bakal hitung subtotal sebelum diskon, dan juga kita bakal hitung subtotalnya, dan itu dapat dari tabel order details, dan diberi alias itu adalah order details juga. Nah, jadi cara ngitung subtotal itu gimana sih? Nah, kita bakal pakai sebentar, kita pakai, aku lupa query-nya. Kita coba dulu, order details unit price, terus dikali order
quantity itu S subtotal. Nah, terus untuk si total harga itu kita bakal pakai order details juga, dimana unit price kali order details terus dikali quantity, yaitu tadi si subtotalnya, terus bakal dikurang dengan order details lagi discount dikali dengan order details unit price dikali lagi dengan order details lagi berubah. Beri price udah, quantity udah, diskon udah. Oh, quantity belum. Quantity. Terus S total harga. Oke. Sudah. Nah, selanjutnya kita bakal ngambil ya kayak tadi dari tabel dari tabel order detail semua kan. Jadi kita bikin word aja biar enak dilihat nih. Oke. Lanjutnya adalah kita ngambil dari from order details as order dan join products on order details product ID. Jangan sampai type guys. Product ID di mana nih join itu kayak antara join dari kan kita pakai di sini order detail nih. Nah, kita juga pakai produk. Jadi kita join ini antara order details dengan product ID dan where lagi order details order ID dengan oke, sudah, dan kita harus eksekusi lagi si query total connection, mana query itu query dan selesai. Oke, perjalanan kita belum selesai sampai sini. Kita harus bikin HTML-nya lagi. Kita bikin doctype HTML terus kita body
bikin H2 lagi deh biar sama aja, order L. Nah, kita udah bikin atas-atasnya dulu, terus kita sekarang pastinya bakal bikin tabel. Kita bikin bordernya sama aja, satu, cell paddingnya itu 8, cell paddingnya itu 8, dan kita bikin tabel row-nya lagi, terus ada tabel headernya yaitu ada order ID, terus ada product, terus ada unit price, terus ada quantity, terus ada discount, dan yang terakhir bisa di subtotal. Terus yang terakhir adalah total harga. Oke, sudah untuk ini, dan yang pastinya kita bakal pakai PHP lagi. Oke, kita langsung aja pakai yang kayak di tabel customer aja. Oke. Oke, kita tadi ngambil dari result number while sama dengan customer. Kita bikin row aja ya guys, biar cepet. Bikin row, kita bikin ID, kita kopas aja row product name, karena ini itu unit price dan kita bakal pakai number, aku bakal gunain salah satu fungsi dari PHP yaitu number format. Jadi bisa untuk desimal, titik, jadi lebih enak gitu. Bikin row, terus ini bikin dalam ini pastinya 2 ya. Oke, lanjut. Sini kita ambil quantity, sini kita ambil discount, terus di sini discount kita pakai number format lagi untuk subtotal. Lagi pakai 2 juga. Oke, udah, karena kita juga nggak perlu tabel untuk menuju ke link lain, jadi aku hapus. Oke,
sudah. Nah, karena ini udah, jadi kita coba di ini. Nah, kita bakal get order. Nah, kita bisa ngelihat detail dari orderan kita tadi. Kalau misalnya ada tabel, berarti kita berhasil membuat detailingnya. Jadi kita bikin lanjut, langsung saja kita lihat. Oke, basically di line 10. Oke, di line 10 ada kesalahan apa? Query. Sebentar. Product name. Kesalahannya itu ada di order ID-nya, guys. Jadi tadi itu aku lupa untuk tadi tuh aku bikin kayak gini, jadinya salah. Jadi ini udah benar. Jadi oh sorry. Nah, tadi udah rapin juga. Nah, jadi kita coba apakah berhasil atau enggak. Oke, order detailnya udah kelihatan. Buka localhost, tugas web, order detail. Oke, kita bisa localhost dan kita bisa ke mana aja untuk ngeliat detailnya. Jadi customer, aku mau ngeliat Antonio, aku mau lihat order ID-nya. Nah, aku bisa ngeliat apa yang dia buat dan sesuai juga dengan order ID, product name, unit price, quantity, discount, subtotal, dan total harga. Oke, semua udah ke achieve. Jadi oke, mungkin teman-teman cukup sekian untuk video tugas pemrograman web tentang pembuatan video demo programming menggunakan PHP. Aku juga mau ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton sampai habis, dan untuk Pak Desianto juga terima kasih banyak untuk tugas yang diberikan. Dan jika ada kesalahan dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Mungkin sekian dan sampai jumpa.